Shalom, sahabatku terkasih yang Tuhan berkati. Kita jumpa kembali dalam kesaksian pastoral. Saya akan membacakan untuk kita semua cuplikan kesaksian seorang bapa terkasih. Dia adalah seorang dokter yang juga penderita kanker. Dalam penderitaannya, dia memberikan kesaksian betapa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang menderita karena sakit. Inilah kesaksiannya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, saya James Kaysen ingin berbagi pengalaman dengan saudara sekalian yang saat ini sedang menderita sakit atau memiliki anggota keluarga yang kini sedang terbaring sakit. Saya seorang dokter berkebangsaan Inggris, sekaligus juga pasien berpenyakit kanker. Harus saya akui bahwa baru sekarang inilah, setelah menderita penyakit mematikan ini, saya menyadari keterbatasan saya sebagai dokter. Dan ini membuat saya menjadi rendah hati. Puji syukur kepada Tuhan, berbagai penderitaan dan pergumulan yang saya alami akhirnya menempa saya menjadi orang yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan telah membuka mata dan hati saya untuk melihat bahwa penderitaan ini sebagai cara Tuhan membentuk saya menjadi ciptaan baru di dalam Dia. Saya jadi memiliki pengharapan akan kehidupan kekal di balik segala penderitaan. Bahkan di balik kematian yang sedang saya songsong. Pengharapan pada kehidupan kekal itulah yang menguatkan jiwa saya. Apalagi kalau mengingat penderitaan dan pengorbanan Yesus bagi saya. Saudara-saudara yang saya kasihi, barangkali ada di antara saudara-saudara yang sama seperti saya. Merasa semakin lemah, sesak napas, badan menggelembung dan terasa tidak enak. Saya merasa hidup berangsur-angsur menjadi beban. Sukar untuk tidak egois jika menghadapi hal-hal paling sepele menjadi seperti persiapan perjalanan untuk mendaki puluhan kilometer. Emosi kita diperas habis-habisan, bahkan sampai tak tersisa. Tapi syukurlah, kini saya percaya bahwa saya berada dalam pemeliharaan Allah yang telah mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, untuk mengangkat kita dari lembah kematian menuju hidup kekal di surga. Kenyataan inilah yang memberikan penghiburan bagi saya dan saudara-saudara tentunya. Penghiburan bahwa dengan mati kita hidup. Dalam menghadapi kematian, saya merasa hidup saya tiba-tiba menjadi nyata dan berharga. Dan menyaksikan kondisi fisik saya yang merosot dari hari ke hari, menguatkan kepercayaan saya bahwa di dalam diri manusia ada sesuatu yang akan bertahan, yang kekal, yaitu hati saya, jiwa saya, dan roh saya yang berada di dalam Kristus Yesus. Karena itulah, berangsur-angsur saya berhasil menerima keadaan saya. Ya, setiap orang harus mencari jalannya sendiri untuk mengatasi pertempuran jiwanya. Satu hal yang saya yakini, Allah senantiasa mampu menghasilkan yang baik dari setiap keadaan, asalkan kita menyerahkannya kepada Allah. Mungkin ada juga di antara kita yang tidak mau ditolong karena merasa yakin Allah akan menyembuhkan kita. Hal ini bukan hanya menimbulkan konflik spiritual dalam diri kita, melainkan juga konflik fisik. Iblis pun akan berusaha menyesatkan kita dengan mengalihkan pikiran kita kepada kemandirian, bukan pada kepasrahan kepada Tuhan. Dan saya merasakan Tuhan tidak berdiri menonton dengan berpangku tangan, melainkan Dia benar-benar menderita bersama kita. Kesakitan kita adalah kesakitan Tuhan. Lengan dan kaki kita yang bengkak-bengkak
dan tak bisa kita gerakkan adalah lengan dan kaki Tuhan. Namun pada akhirnya, kelemahan kita menjadi kekuatan Tuhan dan kekalahan kita menjadi kemenangan Tuhan. Disinilah terletak satu kebenaran lagi, dan inilah kebenaran yang terdalam, yaitu dalam penderitaanlah jati diri kita paling mendekati jati diri Kristus. Karena itulah, jika semula saya mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa saya Tuhan? Mengapa saya yang harus menderita? Kini saya mengatakan dengan tegas, mengapa tidak? Kini saya melihat lebih jelas betapa penyakit adalah bagian yang tak terpisahkan dari kondisi kita sebagai manusia. Dan betapa sebagai seorang Kristen harus saya akui kebenaran Alkitab bahwa pangkal penderitaan adalah pemberontakan kita, umat manusia, terhadap Allah dan hukum-hukumnya. Tapi satu hal yang harus kita ingat, Dia sangat mengasihi kita. Pada saat-saat tertentu, kita mungkin merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi sesungguhnya kitalah yang tidak menyadari kehadirannya. Sekarang, jika saudara-saudara bertanya, apakah Pak Kesen sudah disembuhkan? Bagi saya, rasanya sudah. Sahabatku terkasih yang Tuhan berkati, demikianlah penuturan James Kesen, seorang dokter yang juga penderita kanker. Anaknya, yang juga seorang dokter, yaitu Peter Kesen, juga menderita kanker setelah ayahnya kembali kepada Bapa di surga. Mereka adalah para pejuang dalam penderitaan. Dr. James Kesen meninggal pada tanggal 6 Juni 1980 dalam usia 37 tahun. Sedangkan anaknya, Dr. Peter Kesen, meninggal pada tanggal 9 Desember 2002. Mereka meninggal dengan senyum kemenangan, ketabahan, dan keberserahan kepada Kristus meski hari-hari mereka penuh penderitaan.